Mungkin boleh langsung Bapak ditanggapi. Oke, baik Bapak dan Ibu semua. Untuk soal ini hampir sama dengan soal yang sebelumnya ya mengenai intervensi keperawatan dan juga ini untuk kasusnya adalah untuk masalah kasus untuk oksigenasi ya gangguan pernapasan. Oke, kita lihat di sini soalnya ya seorang laki-laki berusia 28 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian pada saat ini gitu ya ada batuk, dahak juga sulit keluar, suara napas ronhi positif, tampak otot bantu napas. Kemudian muka pucat, pasien tampak lemah dengan tekanan darah 120 per 70 mm Hg, frekuensi napas 30 kali per menit, dan nadi 87 kali per menit. Ya, pertanyaannya adalah apakah tindakan yang paling tepat pada kasus di atas? Oke, Bapak dan Ibu semua, kita di sini juga memang sedikit, bukan sedikit ya, kita bermain logika juga. Kalau kita di sini yang pertama, Bapak dan Ibu semua, pertama kita berikan oksigen. Oke, untuk oksigen memang ini bisa kita berikan untuk pasien yang untuk masalah breathing, pernapasan, oksigenasi. Tetapi tentu saja oksigen dapat kita berikan dan dapat masuk ke dalam saluran pernapasan kalau sudah tidak ada gangguan di airways-nya. Berarti masalahnya harus dilakukan apa namanya pembersihan airways jalan napas dulu. Ya, berarti dengan apa? Yang pertama ini yang B jawabannya kolaborasi nebulizer. Oke, ya kita tahu ya beberapa manfaat dari nebulizer, tapi nebulizer ini menggunakan zat-zat airvoid ya yang memang berfungsi untuk mengencerkan dahak yang mengental di saluran pernapasan pasien. Oke, ini bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, ajarkan napas dalam. Nah, apakah napas dalam efektif untuk masalah pasien ini? Oke, kalau kita lihat di sini, mungkin tadi beberapa Bapak dan Ibu semua ada yang melihat kata kunci. Oke, kalau lihat di kata kunci di sini ada dahak sulit keluar, suara napas ronsi. Ya, kemudian di sini juga efeknya apa? Tampak otot bantu napas dan efek lainnya itu adalah dengan muka pucat. Tapi yang masalah yang harus segera diatasi itu adalah dari dahaknya yang sulit keluar sehingga muncul suara napas ronsi. Ya, apakah dengan napas dalam bisa? Oke, tidak dengan napas dalam pasien seperti ini tidak bisa kita ajarkan napas dalam. Jadi pasti akan tetap ngap-ngapan. Kita nggak bisa mengatur bagaimana relaksasi mengambil napas udara masuk, kemudian mengeluarkan dan sedikit-sedikit. Kita akan kesulitan untuk mengajarkan napas dalam untuk pasien kasus seperti ini. Jadi ini juga nggak bisa yang C. Tadi yang B bisa ya, tapi nanti lihat apakah ini tepat, yang paling tepat. Kemudian atur posisi semi fowler. Nah, untuk pasien sesak, memang kita selalu mengatur posisi semi-polar. Tetapi, apakah dengan posisi semi-polar akan mengeluarkan dahaknya atau akan berkurang ronsinya? Ya, dengan posisi semi-polar hanya mengurangi rasa sesaknya, hanya untuk mengurangi gangguan rasa nyamannya saja. Tetapi masalah dahaknya dengan semi-polar kemungkinan itu masih akan ada. Kemudian yang E, lakukan perkusi vibrasi. Nah, ini juga bisa ya. Jadi untuk perkusi vibrasi salah satu untuk merontokkan dahak ya. Jadi apa namanya untuk merontokkan dahak ya dengan adanya perkusi dengan kita tepuk-tepuk atau juga dengan kita vibrasi dengan kita getarkan dan diharapkan memang apa sih namanya sekret-sekret yang ada menempel pada di alveoli atau di alveolus bahkan di bronkus itu semuanya longsor apa namanya copot gitu ya lepas dan sehingga akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, tetapi mana yang lebih tepat kepada ibu semua? Jadi kemungkinan jawabannya itu antara kolaborasi nebulizer dan lakukan perkusi vibrasi. Tapi kalau kita lihat di sini, pasien sudah napasnya sudah 30 kali per menit, udah sangat cepat sekali, sudah pucat bahkan ada tampak otot bantu napas dan perkusi vibrasi itu hanya membantu dan memang tidak langsung bisa mengefektifkan pengeluaran jalan napasnya. Maka jawabannya adalah kita lihat Kak. Jawabannya adalah dengan kolaborasi nebulizer. Nah, Bapak dan Ibu semua, walaupun kita tahu bahwa dengan nebulizer itu kan ada pemberian obat-obatan di sini ya, ada zat airvoid ya dalam perek udara dengan tekanan udara untuk memberikan obat melalui spontan, jadi langsung kepada
si masalah utamanya, yaitu di saluran pernapasannya. Walaupun ya Bapak Ibu semua mau nggak mau ini nebulizer harus dilakukan. Ini bisa menjadi prioritas tindakan yang utama walaupun masalahnya walaupun tindakan ini adalah tindakan yang kolaboratif. Untuk yang lainnya juga Bapak Ibu contoh soal misalkan pasien dengan tekanan darah tinggi kemudian juga dia khawatir terjadi gangguan perfusi di otak misalkan khawatir pecah pembuluh darah maka tidak menutup kemungkinan kita bisa mengambil jawabannya adalah pemberian kolaborasi pemberian obat untuk penurunan tekanan darah. Ya betul ya untuk dengan tekanan darah. Jadi walaupun ini adalah kolaboratif, tetapi dirasa itu penting untuk mengatasi masalah keperawatan itu bisa menjadi intervensi keperawatan yang utama. Karena untuk intervensi keperawatan tidak hanya yang mandiri saja, tetapi di sana juga ada kolaborasi ya, kemudian juga ada yang mandiri juga, bahkan tidak menutup kemungkinan ada pelibatan keluarga ya seperti itu. Jadi tidak hanya melulu tindakan-tindakan mandiri yang dilakukan oleh perawat gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi jawabannya adalah B ya. Udah Oke, sebagian besar udah betul. betul, Eka. Mas.